Kalau berbicara tentang pentingnya PIN polio, saya ingin pertama-tama kita membicarakan tentang pentingnya imunisasi atau vaksinasi terlebih dahulu. Jadi kita sudah banyak belajar dari pandemi COVID-19 kan, bagaimana vaksin itu akhirnya sebenarnya adalah tools yang membebaskan kita dari status pandemi COVID-19 itu, di mana angka kasus semakin berkurang, di mana kematian semakin berkurang karena keberhasilan vaksin. Nah, itulah gunanya vaksin. Nah, vaksin polio juga seperti itu. Kalau kita bicara vaksin secara general, vaksin ini adalah tools yang dikatakan efektif, efisien, dan bahkan cost efektif dibandingkan kita harus mengobati penyakitnya, atau misalnya kalau dalam hal ini polio pasti semua orang sudah tahu akan bisa berujung kepada kelumpuhan. Tentu saja lebih efektif dan cost efektif kita spend money beli vaksin. Selain itu, vaksinasi ini dapat mencegah sekitar 26 jenis penyakit. Dengan mencegah penyakit akhirnya kita tidak perlu membuang-buang uang membeli obat, bahkan dia dapat mencegah resistensi antibiotika karena sudah dicegah lebih dahulu penyakitnya sebelum dia muncul. Vaksinasi itu kan akan memproteksi kita secara spesifik. Jadi kita yang divaksinasi, misalnya kita dapat vaksin COVID, secara spesifik kita yang terlindungi. Namun jika coveragenya besar, maka yang akan terlindungi adalah kita sebagai kelompok, dan bahkan nanti bisa lintas kelompok terlindungi. Akhirnya kita menciptakan yang namanya herd immunity. Jadi inilah yang berusaha kita capai melalui program vaksinasi. Nah, kita kaitkan dengan polio. Mengapa PIN polio itu penting? Karena sebenarnya 2014 itu kita mengeliminasi polio. Bahkan ada goal di 2026 seluruh dunia sudah mengeradikasi polio. Namun ternyata itu tidak terjadi oleh karena adanya pandemi COVID-19. Nah, tapi saya kembali dulu, mari kita bicara tentang polio itu sendiri. Iya, nah, betul. polio itu apa itu polio ya? Betul. Polio itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, dan penyakit ini sangat berbahaya. Dia dimulai bisa dengan gejala yang ringan, namun pada akhirnya dia masuk ke saluran pencernaan, dia masuk lewat mulut, melalui makanan misalnya yang terinfeksi, atau bahkan bukan makanan. Kalau anak-anak kan biasanya masih dalam fase oral, masih masukin tangan di mulut. Nah, bisa saja menyentuh sesuatu yang ternyata ada virus polionya, masuk ke saluran pencernaan. Di saluran pencernaan dia berkembang biak dan kemudian dia bisa menginvasi saraf kita. Itulah dia bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, kelumpuhan yang disebabkan oleh polio ini bersifat permanen. Jadi tidak bisa diapa-apain, tidak bisa diobati. Dan bahkan kalau dia menyebabkan kelumpuhan pada otot pernafasan, itu dapat menyebabkan kematian. Parah ya, Dok ya? Iya, jadi polio ini adalah penyakit yang sangat serius, sehingga memang yang namanya mencegah daripada mengobati itu benar-benar harus kita terapkan di polio. Memang tidak semua yang terinfeksi polio akan berujung kepada kelumpuhan. Ada sekitar 5-10% yang kasusnya bisa seperti itu. Dan dari jumlah ini 5-10%-nya lagi bisa saja kelumpuhannya sampai ke otot-otot pernafasan yang sampai akhirnya bisa meninggal karena tidak bisa bernafas lagi. Seperti yang saya bilang tadi, seharusnya 2026 itu, 2014 dikatakan negara-negara Southeast Asia region itu dari WHO termasuk di Indonesia sudah bebas polio. 2026 seharusnya kita juga sudah ada polio, tapi cakupan vaksinasi yang anjlok saat kita mengalami pandemi COVID-19, di mana memang masyarakat kan waktu itu dihimbau untuk mengisolasi diri sendiri, untuk tidak boleh keluar rumah. Iya, gitu. Betul. Dan akhirnya masyarakat timbul suatu kecemasan untuk mengakses layanan kesehatan. Jadi di situ termasuk bayi-bayi, anak-anak tidak mendapatkan vaksinasi polio karena mungkin orang tuanya takut bawa ke puskesmas atau bawa ke itu nanti terjangkit COVID. Jadi akhirnya rendahlah cakupan polio ini. Jadi di sini kalau saya lihat data, kalau Kota Manado sendiri, ini secara global bahkan nasional terbukti bahwa cakupan vaksinasi polio itu sangat rendah di saat kita COVID. Di tahun 2020 kita hanya mencapai 40,6 untuk oral polio vaksin polio yang diberikan secara oral. Padahal di tahun-tahun sebelumnya kita boleh mencapai 99,7%, hampir 100% sasaran tervaksinasi polio. Tapi di tahun itu 2020 40,6. Begitu juga tahun berikutnya masih belum bisa kita capai sampai 99. Nanti 2023 baru cakupan kita tinggi. Nah, vaksinasi polio yang rendah ini sehingga akhirnya di tahun 2022 mulailah muncul akibatnya. 2022 muncul satu kasus di Aceh.
Kemudian 2023 secara berturut-turut itu dari bulan Januari hingga Desember ditemukanlah kasus di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan kemudian di Papua. Jadi setelah dilakukan assessment terhadap munculnya kasus polio baru ini, dan perlu saya juga informasikan bahwa kasus polio yang muncul adalah yang namanya polio tipe 2. Jadi poliovirus ini ada 3 tipe, ada tipe 1, 2, 3. Namun yang muncul saat ini adalah yang tipe 2. Seperti kalau COVID kan banyak subvarian-variannya karena sudah bermutasi. Nah, for sekarang yang kita berusaha tanggulangi adalah tipe 2 ya. Iya, poliovirus tipe 2. Apa bedanya ya, Dok? Tipe 1, 2 dan 3 itu. Jadi berbedanya cuman di mana dia endemis, tapi pada dasarnya gejala yang akan ditimbulkan sama. Tapi setelah kita teliti, oh ternyata ini virus polio tipe 2. Yang berbeda adalah nanti jenis antigen yang akan kita berikan dalam vaksinasi tersebut kepada anak-anak yang beresiko tinggi terjangkit polio. Kasus polio yang ada di Indonesia, saya ingin supaya kita mendapat gambaran sebenarnya seperti yang contoh bilang, ini suatu penyakit yang sebenarnya sudah ancient, sudah lama, jadul ya. Jadul. Jadi apakah mungkin ada di antara kita yang tidak tahu sebenarnya manifestasi dari penyakit polio itu seperti apa? Seperti ini kelumpuhan yang ditimbulkan pada polio. Jadi ini yang di Indonesia. Jadi anak-anak menjadi lumpuh secara permanen. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana mereka melanjutkan hidup. Mereka bisa tetap beraktivitas namun dalam keadaan yang seperti itu. Tungkainya lumpuh. Ini adalah dokumentasi polio di luar negeri. Seserius itu efek yang ditimbulkan oleh polio, dan karena ada kasus-kasus di wilayah Indonesia, maka WHO merekomendasikan Indonesia melakukan yang namanya PIN polio ini. Jadi kita melakukan vaksinasi polio diberikan dalam bentuk namanya NOPV, Novel Oral Polio Vaccine tipe 2, yang diberikan secara oral atau lewat tetes di mulut. Tetes ya. Iya. Dan diberikan kepada anak berusia 0 sampai 7 tahun tanpa memandang status vaksinasi mereka. Jadi walaupun anak sampai 0 sampai 7 tahun ini sudah divaksinasi polio sebelumnya 4 kali dosis untuk oral yang diberikan dalam imunisasi dasar, 2 kali injeksi, tetap harus kita imunisasi karena ini antigen yang berbeda yang akan kita berikan, yaitu tadi poliovirus tipe 2. Oral polio vaksin yang diberikan untuk PIN polio ini terdiri dari 2 dosis. Jadi seperti COVID juga. COVID kan kita 2 dosis baru ada booster. Nah, untuk yang sekarang, untuk kita mendapat kekebalan yang maksimal, kita harus memvaksin anak ini 2 kali dengan interval antara vaksinasi dosis yang pertama dan yang kedua 2-4 minggu. Jadi misalnya hari ini dia mendapat tetes polio 2 tetes, kemudian kita minta dia balik 2 minggu ke depan untuk mendapat 2 tetes lagi. Nah, beruntung untuk mencegah polio tipe 2 ini yang diberikan adalah tetes dan bukan injeksi. Jadi seharusnya memang capaian yang kita capai, kita berusaha supaya bisa mencapai yang 95% ini untuk proteksi yang maksimal agar supaya anak-anak bisa terhindar dari adanya penyebaran virus polio di daerah-daerah lain. Bersyukur di Sulawesi Utara belum ada dilaporkan kasus. Nah, kita sebagai orang tua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, yaitu dikaruniai anak-anak, sehingga kita juga harus memiliki hikmat untuk dapat memproteksi anak-anak kita dari segala macam hal, termasuk dalam hal-hal ini penyakit polio. Dengan cara sederhana, bawa saja anak kita ke tempat vaksinasi polio. Nah, di mana Bapak Ibu semua bisa mengakses ini vaksin polio? Kami dari Dinas Kesehatan Kota Manado bersama Puskesmas menyediakan pos-pos pelayanan PIN polio. Yang pertama tersedia tentu saja di Puskesmas. Yang kedua di posyandu-posyandu. Nah, posyandu ini letaknya di lingkungan. Bapak Ibu boleh cari tahu. Biasanya Puskesmas punya Instagram yang tempat mereka menaruh jadwal pelaksanaan PIN polio. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama di Puskesmas, yang kedua di posyandu atau di pos-pos yang ada di lingkungan. Kemudian yang ketiga di sekolah. Jadi untuk anak biasanya berarti yang ada di playground, PAUD, terus kelas 1 sama kelas 2, mereka yang sampai 7 tahun itu di sekolah berarti tempat vaksinasinya. Kemudian kami juga menyediakan layanan vaksinasi polio ini di mall. Jadi ada di Mega Mall, tepatnya di depan X
mantan bakso lapangan tembak, kemudian di Mantos juga tersedia. Jadi segera bawa anak kita yang berusia 0 sampai 7 tahun ke pos PIN terdekat. Menarik ya, karena memang rupanya ini sementara gencar oleh pemerintah, berarti sementara dilakukan vaksinasi, dan tadi tempat-tempat tadi sudah disampaikan tersedia gitu ya, jadi mudah untuk diakses oleh masyarakat gitu. Anak usia berapa tadi dok? Apakah memang kalau dewasa nggak bisa dapat vaksin gitu? Karena kan polio ini bisa juga menyerang bukan hanya anak-anak tetapi juga orang usia dewasa ya dok ya. Iya. Itu kenapa dok? Iya. Jadi dari Kemenkes, dari WHO rekomendasinya 0 sampai 7 tahun. Karena dari kasus-kasus yang muncul tadi yang saya sebutkan tadi dari Aceh itu, juga dari Jawa dan dari Papua, itu memang menyerang anak-anak. Dan polio memang cenderung menyerang anak 0 sampai 5 tahun sebenarnya. Tapi ada ditemukan kasus di atas 5 tahun. Sehingga itulah rekomendasinya menjadi 0 sampai 9 tahun. Walaupun polio bisa menginfeksi orang dewasa atau bahkan anak yang sudah divaksinasi, namun gejalanya biasanya tidak akan mencapai kelumpuhan, tidak akan menyebabkan gejala berat. Sehingga rekomendasi yang diberikan yang harus divaksinasi itu adalah kelompok umur yang rentan ini, yaitu 0 sampai 7 tahun. Kategori lumpuh layu ya. Iya. Lumpuh layu itu sangat mengerikan ya, karena memang orang itu jadi tidak bisa buat apa-apa begitu ya, kondisi tubuhnya begitu lemah, dan sampai tadi sangat parahnya adalah sampai bisa menyerang otot pernafasannya, dia bisa kemudian meninggal dunia. Jadi memang ini sesuatu yang penting yang kita semua sebagai masyarakat Indonesia harus aware, karena sudah ada kasus yang muncul gitu ya. Dok, ini bisa saja masyarakat itu dipengaruhi juga hoax ya. Artinya gini, kenapa sih mereka ada 28% sekian itu yang nggak bawa atau belum mengakses, anak-anaknya belum mengakses ini imunisasi polio. Apa? Karena ada kekhawatiran nih, ada informasi, aduh jangan divaksin, nanti anak bisa sakit, bisa panas, bisa apa segala macam. Apakah seperti itu ya dok? Iya, itu bisa saja salah satu penghalang yang menyebabkan capaian vaksinasi belum sesuai dengan yang kita harapkan. Sebenarnya kan di waktu ini kita memang mengharapkan sudah 95%. Betul sekali yang contoh Amel itu bilang, kami bahkan sudah melihat, menerima ada video-video yang seperti memaparkan bahwa setelah divaksinasi polio anaknya sakit misalnya. Namun itu kebenarannya harus Bapak Ibu kita sebagai orang tua cerna kembali. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kadang-kadang kita di era digitalisasi ini ya, kalau nonton, saya juga sudah alami sendiri, apalagi kalau sekarang sudah zaman AI, orang bisa dengan gampang merubah suatu video originalnya maksud lain menjadi maksud yang berbeda. Jadi kita harus mempunyai hikmat untuk menelaah lebih jauh sebenarnya apakah benar atau tidak informasi yang beredar. Nah, kalau untuk keamanan dari vaksin NOPV 2 ini atau novel oral poliovirus tipe 2 ini sudah dibuktikan dengan begitu banyaknya pemberian vaksin polio sebelum kita di Kota Manado. Jadi kalau ini saya baca dari literatur, sudah ada 250 juta dosis yang diberikan di seluruh dunia, dan tidak dilaporkan adanya KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang berat. Yang namanya vaksinasi sebelum digunakan secara luas, sebelum di-approve oleh suatu pemerintah, dalam hal ini kalau kita berarti pemerintah Indonesia, pasti sudah melalui serangkaian uji coba klinis yang melibatkan begitu banyak bahkan orang yang bersedia dicoba. Jadi vaksin novel oral poliovirus tipe 2 ini sudah melewati serangkaian itu dan terbukti hingga saat ini aman. Jadi jika Bapak Ibu mungkin curious, ingin tahu sebenarnya ada rasa cemas, itu tidak apa-apa. Itu sebenarnya kan mekanisme pertahanan kita sebagai manusia, cemas. Akhirnya larilah ke hal positif, yaitu boleh browsing tapi cari dari sumber-sumber yang terpercaya. Silakan cari dari WHO, Kemenkes misalnya, website resminya, bahkan mungkin ada jurnal-jurnal ilmiah yang kita bisa baca di situ tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari novel oral poliovirus tipe 2 ini, bagaimana dia secara efektif melindungi anak kita dan bukan justru menyebabkan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi jelas sekali ya bahwa itu aman gitu ya.
Ya, kalaupun juga masih cemas atau ragu, ya tadi harus mencari informasi yang terpercaya gitu Iya, ya. betul. Baca jurnal-jurnal ilmiah ataupun bisa search googling ke browser-browser yang ya Terpercaya. bertanggung jawab lah Betul. gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan gitu Iya. ya. Polio ini tidak bisa disembuhkan. Oh, Jadi sekalinya sudah iya. menginfeksi, kita belum punya obatnya. Jadi kalau boleh saya bilang ya, memang kalau penyakit oleh virus itu agak tricky. Dengan hikmat dan kebijaksanaan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia, ada banyak sekali orang pintar, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, masih banyak penyakit virus yang kita tidak bisa obati. Seperti contohnya demam berdarah. Demam berdarah itu tidak ada obatnya. Yang kita lakukan adalah simptomatik atau kita obati gejala-gejala yang ditimbul sambil kita mencegah jangan sampai dia berujung pada shock ataupun kematian. Nah, polio juga seperti itu. Jadi tools terbaik yang kita miliki, modalitas terbaik yang kita miliki dalam pencegahan penanggulangan polio adalah vaksinasi ini sendiri, dan bahkan sudah terbukti memang sangat efektif. Kita hampir mengeradikasi polio itu. Jadi kalau obat belum ada, kalau sekalinya sudah terinfeksi. Jadi memang penting sekali, lagi-lagi penting sekali vaksin karena ini nggak bisa disembuhkan ya. Jadi polio itu tidak sama seperti penyakit yang mungkin dalam gambaran kita ya sakit demam atau apa yang mudah untuk disembuhkan. Tapi kalau ini ya tidak bisa disembuhkan ya. Belum ada obatnya ya. Jangan sampai juga kita berpikir toh kalau terinfeksi belum tentu sampai kepada kelumpuhan. Ada chance di situ kita bisa lumpuh. Dan kelumpuhan bisa saja menyerang otot-otot gerak kita, yaitu tungkai atas atau tungkai bawah biasanya yang paling banyak, namun bisa juga menyerang otot pernafasan. Dan kematian biasanya jika dia sampai menyerang otot pernafasan. Jadi agak susah, sudah sulit bernafas, dapat berujung pada kematian. Jadi memang tricky juga ya, karena kalau misalnya melihat gejala-gejala awal mungkin sama aja gitu ya, kita belum bisa menduga begitu nyeri, sampai pada kelumpuhan atau bahkan mematikan gitu. Nanti setelah itu baru kemudian terlihat gitu ya. Gejalanya bisa timbul dalam 7-14 hari. Kelumpuhan itu bisa timbul 7-14 hari sejak virusnya masuk ke dalam tubuh kita. Wah, cepat juga ya, Dok ya. Iya, masa inkubasinya lumayan. Polio ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, yang ternyata masih ada di antara kita, dan dia tidak bisa disembuhkan. Bisa menyebabkan kelumpuhan permanen, berarti tidak dapat diobati, namun berita baiknya dia bisa dicegah. Jadi manfaatkanlah cara pencegahan itu, segera akses vaksinasi yang tersedia secara gratis diberikan oleh pemerintah, melalui puskesmas yang tersedia juga di tempat-tempat terdekat Bapak Ibu. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah proaktif saja untuk melihat, mencari tahu di sosmed-sosmed misalnya di mana sebenarnya pin polio terdekat saya. Nah, ini saya berbicara untuk ibu-ibu, orang tua yang mempunyai anak yang belum di usia sekolah, jadi belum di PAUD misalnya, berarti sekitar 0-3 tahun. Biasanya kalau 4 tahun sudah PAUD, sudah TK ya. Kalau yang 0-3 tahun, Bapak Ibu bisa mengakses di lingkungan terdekat. Hanya saja memang tidak setiap hari di tempat situ buka. Biasanya puskesmas akan menjadwalkan di lingkungan sini hari apa, lingkungan pindah lagi lingkungan mana. Jadi dimintakan proaktifnya Bapak Ibu sebagai orang tua yang sudah diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, dipercayakan anak untuk mencari tahu jadwal vaksinasi ini. Hak anak itu menjadi sehat. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua dengan pandangan-pandangan kita yang sudah tercipta sebelumnya yang membatasi, bahkan mungkin membuat anak kita kehilangan haknya mendapat vaksinasi dan terhindar dari penyakit polio ini. Mari kita menggunakan hikmat dan kebijaksanaan yang sudah Tuhan berikan untuk menjadi orang tua yang baik, bertanggung jawab, dan dapat menyehatkan anak-anak kita. Mari segera bawa anak-anak Bapak Ibu yang berusia 0-7 tahun ke PIN polio. Ya. Baik sekali, jadi itu hak anak ya Bapak Ibu Saudara, ya, betapa pentingnya, karena kasihan ya kalau sudah disediakan dengan begitu mudah oleh pemerintah, terus kemudian kita menganggap remeh, enteng, dan kita membiarkan, padahal polio itu adalah penyakit yang berbahaya, yang mematikan juga, jadi sangat-sangat penting untuk bisa membawa anak ke tempat-tempat vaksin itu ya.